Halo Sobat Nova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi klon Yuan Shenmu saat ini? Tanya sang ratu, akhirnya mengubah topik pembicaraan. Membunuh sebanyak yang ditemui. Meskipun tidak ada cara untuk mengubah nasib dunia di kehampaan Laut Barat, tetapi kupastikan bahwa Taisu akan menderita kerugian besar kali ini, ucap Xiaoyan mengepalkan kelima jarinya. Semua yang dilakukan Taisu membuat kebenciannya semakin besar. Jika mereka bisa bertindak kejam, maka Xiaoyan akan lebih kejam dari mereka. Klon Yuan Shen memiliki darah dewa di tubuhnya, dan bintang 5 bukanlah batasnya. Justru karena inilah Xiaoyan dengan berani membiarkan klon Yuan Shen pergi sendiri. Meskipun petinggi Taisu mengerahkan semua jenderal untuk mencari keberadaannya di Laut Barat, tetapi kehampaan Laut Barat masih terlalu besar. Sangat tidak mudah untuk menangkap jejaknya secara akurat. Pada saat ini di kehampaan yang luas, terlihat sesosok terbang melintas dengan seutas tali melilit pinggangnya. Ada puluhan ribu mayat yang dirangkai di belakangnya. Tanpa kecuali, semuanya adalah tentara Taisu yang terbunuh. Dan sosok yang menggeret ribuan mayat tersebut tidak lain adalah klon Yuan Shen. Agak aneh, meskipun dunia dan ruang angkasa ini telah dihancurkan oleh Taisu, tetapi setiap kali aku membantu suatu ruang, aku dapat merasakan bahwa akan ada sedikit tambahan energi dunia. Mungkinkah ini berasal dari persetujuan Sensi? Ucap tiruan Xiaoyan dari klon Yuan Shen. Dia terus mencari kelompok Taisu di berbagai dunia kehampaan Laut Barat. Dan hampir setiap kelompok Taisu yang dia temui hanyalah para prajurit. Tentu saja Xiaoyan tidak puas dengan ini. Taisu tidak hanya mengambil sumber daya dari banyak dunia, tetapi juga membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang dilakukan Xiaoyan sekarang adalah membalaskan dendam jiwa-jiwa yang tidak bersalah ini. Singkatnya, setelah beberapa saat bepergian, Xiaoyan menyeberangi laut kehampaan dan datang ke dunia lain. Pemandangannya masih merupakan dunia yang diinvasi. Bahkan masih ada monster void yang menyerap sumber daya dari dunia tersebut. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, lalu dia bergumam. Sepertinya aku akhirnya bertemu dengan pasukan besar Taisu, gumam Xiaoyan. Niat membunuh di matanya menjadi lebih intens. Dia menyeret ribuan mayat di belakangnya, lalu menuju dunia yang tak dikenal itu. Kesengsaraan di sini tak terlukiskan. Bahkan angin dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Dan puing-puing ada di mana-mana. Manusia biasa, tanpa basis kultivasi bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Mereka meninggal secara tragis. Istri dan anak mereka tercerai-berai. Kota serta rumah mereka juga dihancurkan. Untuk kekuatan atau sekte yang ada di dalamnya, Taisu bahkan hanya perlu mengirim satu orang untuk membantai mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan keabadian Kaisar. Ditambah kekuatan yang dapat diisi ulang kapan saja, bahkan jika mereka bergabung, itu hanya perlawanan keras kepala yang mengguncang pohon. Hasil akhirnya tanpa kecuali akan jatuh ke genangan darah. Tidak ada keadilan, dan mereka tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Seolah-olah hidup mereka tidak lebih penting dari rumput. Di dunia ini terdapat kota kuno yang dulunya sangat makmur. Namun pada saat ini sebagian besar bangunannya runtuh. Ada mayat yang tergeletak di mana-mana. Tentu saja tidak semuanya mati. Masih ada sedikit orang yang bertahan hidup sampai sekarang. Suara tangisan dan jeritan minta tolong terus terdengar. Terlihat seorang ibu menopang bangunan yang runtuh dengan tubuhnya. Dan di bawahnya ada seorang bayi yang masih dalam masa pertumbuhan. Matanya merah. Dia tidak berkultivasi dan dia hanyalah manusia biasa. Kehancuran datang terlalu cepat. Sebagai seorang ibu, dia hanya ingin melihat anaknya tumbuh dengan bahagia. Tetapi tampaknya keinginan yang begitu sederhana hanyalah sebuah fantasi. Taisu telah menghancurkan semuanya dan membunuh semua makhluk hidup tanpa pandang bulu. Di udara saat ini, terlihat sesosok memegang pedang panjang di tangannya. Sosok itu adalah pria Taisu. Matanya memindai segala sesuatu di bawahnya. Kemudian mengunci beberapa orang yang masih hidup. Tidak ada belas kasihan di matanya. Sebaliknya dia berniat membunuh semua kehidupan di sini tanpa tersisa. Segera dia mengayunkan pedang di tangannya. Energi pedang menyapu turun dan mengoyak seluruh kota. Suara memohon belas kasihan tidak ada habisnya. Tetapi mereka tidak tahu siapa yang mereka mintai belas kasihan. Dan orang yang berteriak itu langsung meledak menjadi kabut darah. Adapun pria Taisu, dia tidak berniat berhenti, lalu mengayunkan pedangnya lagi. Arah pedang ini adalah ibu dan anak yang berjuang untuk bertahan di reruntuhan. Tepat ketika energi pedang itu akan jatuh, tiba-tiba saja sesosok muncul di depan reruntuhan. Melambaikan lengannya dan membubarkan energi pedang begitu saja. "Siapa kamu? Berani-beraninya kamu menghentikanku," ucap pria Taisu berteriak marah di udara. Sosok yang baru saja muncul bahkan tidak menolehnya. Dia mengangkat tangannya sedikit, lalu menyingkirkan bangunan yang menekan tubuh ibu dan anak tersebut. Terima kasih Tuan atas bantuanmu," ucap seorang ibu itu sambil menangis. "Anda bisa pergi dari sini, cari tempat yang aman," ucap sosok itu yang ternyata adalah Xiaoyan. Setelah berbicara, Xiaoyan membalikkan tubuhnya.
Matanya yang dingin menatap pria Taisu di udara lalu menukik dengan keras. "Kau!" ucap pria Taisu berteriak marah. Sebelum dia bisa menyelamatkan kalimatnya, tinju seperti gunung sudah mendarat di perutnya. Kemudian pukulan lain mengenai topengnya. Armor kepalanya tidak bisa menahan kekuatan pukulan sama sekali. Itu berputar dan kemudian runtuh. Adapun wajah di balik topeng besi, bentuknya yang hancur sudah tidak lagi seperti wajah manusia. Xiaoyan mengeluarkan tubuhnya, merobeknya menjadi dua bagian dan mengikatnya pada tali di belakangnya. Keberadaan Xiaoyan dengan cepat dikunci oleh barisan Taisu di atas monster void. Dalam sekejap mata, ribuan prajurit Taisu melompat turun ke arah Xiaoyan. Adegan ini juga menarik perhatian orang-orang dari dunia rusak ini. Meskipun semua orang terluka parah, mereka masih tidak dapat menahan diri untuk tidak mendongak ke atas. "Orang ini sepertinya datang membantu kita. Apakah ini keajaiban yang dikirim dari surga?" ucap salah satu orang tersebut sambil menyeka darah di mulutnya. "Lihat, orang itu juga membawa banyak mayat di belakangnya. Dilihat dari penampilannya, sepertinya mayat-mayat itu berasal dari pasukan sosok berlapis baja yang menghancurkan dunia kita," ucap orang-orang itu seakan sangat senang melihat Xiaoyan membalaskan dendamnya. "Tapi orang itu hanya sendirian. Bisakah dia menghadapi begitu banyak pasukan berlapis baja yang kuat itu?" ucap beberapa orang masih dipenuhi kecemasan. Lagi pula mereka telah melihat banyak orang kuat bertarung melawan Taisu. Tetapi akhirnya sangat menyedihkan. Tanpa kecuali semuanya dimusnahkan oleh Taisu. Adapun Xiaoyan, dia masih berdiri di udara dengan jubah berkibar. Matanya menatap lurus pada pasukan Taisu yang bergerak ke arahnya. "Siapapun ketuamu, yang terbaik adalah mengirim semua prajurit Taisu secara langsung. Itu lebih baik daripada membuang banyak waktu untuk sekelompok sampah dari dunia Taisu," ucap Xiaoyan, suaranya bergema. Dia sengaja membiarkan semua orang di sini mendengarnya. Setidaknya mereka harus tahu bahwa lawan mereka bernama Taisu, dan keberadaan mereka bukan sesuatu yang tak terkalahkan. Pada saat ini Xiaoyan melepaskan tali yang melilit pinggangnya, meletakkan puluhan ribu mayat di tanah. "Terlalu lama," ucap Xiaoyan, sosoknya melesat lurus ke arah kerumunan Taisu. Serangan dari seluruh langit menyelimutinya secara langsung. Tetapi saat ini tanda bintang 5 berkedip di antara alisnya. Bukan hanya Xiaoyan tidak takut, sebaliknya menggerakkan tubuhnya menghadap berbagai jenis serangan prajurit Taisu. 82 pukulan para dewa. Aku belum sepenuhnya menguasainya. Ini adalah pilihan yang baik untuk berlatih dengan mereka, ucap sambil mengayunkan tinjunya membombardir para Taisu. Satu pukulan adalah satu ledakan tubuh Taisu. Bahkan pelindung dewa palsu mereka mengalami kerusakan parah. Meskipun Xiaoyan sedang mengumpulkan pelindung dewa palsu, dia tidak bisa mengendalikan banyak saat ini. Karena dia memilih bergerak, dia harus membunuh mereka sesegera mungkin. Suara ledakan yang tumpul bergema di udara. Setelah terkena pukulan dahsyat Xiaoyan, hampir tidak mungkin untuk bertahan hidup. Tentu saja bukan karena pelindung dewa palsu tidak cukup kuat, tetapi kekuatan fisik Lon Yuanzhen terlalu kuat. Bahkan jika semua serangan mereka jatuh pada Xiaoyan, mereka tidak bisa menyebabkan kerusakan besar padanya, dan Xiaoyan akan pulih dalam sekejap. Orang ini sangat kuat. Mungkinkah dia reinkarnasi dari Zuzang yang legendaris? Segera beritahu semua tim terdekat untuk memperkuat dan menekan orang ini, ucap seorang kapten Taisu akhirnya angkat bicara. Melihat Xiaoyan yang tak terhentikan, dia masih tidak berniat untuk mundur dan segera membuat pengaturan. Bala bantuan terbaru telah tiba, dan ada 5 bala bantuan lain di dekatnya. Tahan dia, tunggu sampai jenderal yang lebih kuat datang. Lalu gunakan kekuatan suci Taisu untuk membunuh orang ini, ucap komandan Taisu. Prajurit Taisu datang lapis demi lapis, tetapi tidak banyak waktu berlalu. Saat ini Taisu telah kehilangan hampir 1000 prajurit. Kekuatan tempur Xiaoyan bahkan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Pakaian di tubuhnya sudah robek, bagian atas tubuhnya telanjang, memperlihatkan tubuhnya yang sangat kokoh. Tinjunya yang terkepal tampak lebih menakutkan daripada senjata tajam apapun. Saat ini Taisu tidak lagi berani melangkah maju dengan mudah. Tetapi jika mereka tidak maju, Xiaoyan akan bergerak mengejar mereka untuk membunuh. Untuk sesaat, sosok Xiaoyan seperti dewa pembunuh di udara. Prajurit Taisu yang telah berkerumun sebelumnya telah menjauhkan diri dari Xiaoyan, dan sosok dominan Xiaoyan dapat terlihat jelas di udara. Orang ini sangat kuat. Untuk melihat keberadaan seperti itu, sekali seumur hidup sudah cukup memuaskan hati. Aku benar-benar ingin tahu tentang level apa yang telah dicapai orang ini, untuk dapat mengabaikan semua pukulan dari pria berlapis baja. Kita semua tahu bahwa Dewa Dou tidak dapat menahan serangan dari orang-orang berlapis baja ini. Tetapi dia mampu membunuh satu orang dengan satu pukulan. Kekuatannya mungkin lebih tinggi daripada Dewa Dou, ucap orang-orang yang menonton di bawah. Bagi mereka yang telah mengalami malapetaka, seperti melihat dewa pembunuh yang turun dari langit. Pada saat ini setengah dari mereka bahkan bersujud. Itu karena mereka melihat harapan hidup pada Xiaoyan. Adapun Xiaoyan, dia terus membunuh para prajurit Taisu pada satu waktu.
Pemahaman tentang skill 82 tinju dewa menjadi semakin mendalam. Sekarang dia menguasai setengah dari skill tinju dewa. Setiap kali dia mengayunkan pukulannya, akan ada ledakan darah dari prajurit Taisu. Sepertinya mereka sedang menunda-nunda. Mungkin bala bantuan Taisu akan segera datang, gumam Sioyan. Tidak sulit baginya untuk menebak. Itu karena Komandan Taisu hanya mengirim beberapa prajurit secara bergiliran, daripada mengirim semuanya secara langsung. Keabadian fisik Taihe yang kutemui sebelumnya sangat besar setelah kematiannya. Juga Chimi telah menjadi bentuk besar ketika bertarung melawan Pangeran Taisu sebelumnya. Jika itu adalah salah satu kartu truf keabadian fisik, seharusnya klon Yuan Senku dapat melakukan hal yang sama, ucap Sioyan berpikir dalam hatinya. Sayangnya Chimi tidak ada di sisinya, jadi dia hanya bisa mencobanya sendiri. Aku selalu merasa bahwa energi darah di tubuh Yuan Sen belum sepenuhnya meledak. Hanya saja bagaimana aku harus menggunakan energi darah ini, ucap Sioyan berpikir sambil bertarung. Tanpa disadari, ribuan Taisu sudah diratakan. Sioyan masih tak terbendung, dan Taisu tidak memiliki cara untuk menghentikannya. Di bawah tinju Sioyan, mereka semua seperti semut, tampak rentan terhadap satu pukulan. Tetapi pada saat ini, terdengar semburan suara menderu dari atas langit. Seluruh udara menjadi suram. Kegilapan bukanlah awan gelap, tetapi puluhan ribu Taisu yang berkerumun masuk. Bala bantuan Taisu tiba. Orang ini tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Dengan berani memprovokasi Taisu, maka bersiaplah untuk mati, ucap Komandan Taisu yang semula dibuat ketakutan oleh Sioyan mendapatkan kembali kesombongannya. Di tengah langit saat ini, monster void yang awalnya terletak di laut kehampaan, separuh tubuhnya terendam di ruang batas, membuat seluruh dunia menjadi gelap. Di sisi lain, orang-orang yang melihat harapan hidup itu sekali lagi merasa jatuh dari surga ke neraka. Siapa mereka? Keberadaan macam apa kepala besar ini? Ucap semua orang, pupil matanya menyusut. Pemandangan di langit begitu luas sehingga mengejutkan setiap hati orang. Tubuh monster void sangat besar. Ketika dia menembus ke ruang batas, itu akan menutupi langit dan menghalangi matahari. Sioyan mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening. Dia berharap bala bantuan Taisu akan datang. Tetapi dia tidak menyangka bahwa bala bantuan akan datang begitu besar. Matanya menyipit. Sejauh yang bisa dia lihat, ada puluhan ribu bala bantuan dari Taisu. Sepertinya bukan kebetulan bahwa ada begitu banyak prajurit Taisu. Dari kelihatannya, mereka sudah membuat perintah sejak awal untuk pengejaran untuk tubuh asliku, ucap Sioyan sambil melihat banyak sosok yang tersapu di udara. Mereka seperti jaring besar, benar-benar menghalanginya di dalamnya. Sudah berakhir untuk saat ini. Mereka adalah bala bantuan pasukan berlapis baja. Ada terlalu banyak dari mereka. Bagaimana mungkin orang kuat ini bisa menghadapinya sendirian, ucap orang-orang di bawah. Setelah keterkejutan singkat, ada keputusasaan yang mendalam di mata semua orang. Dalam keadaan seperti itu, sangat tidak mungkin bagi satu orang untuk menghadapinya. Ya, mereka terlalu banyak. Tidak ada harapan hidup. Hari ini alam anyang kita pasti akan binasa, ucap para pakar teratas dari dunia ini. Ini adalah keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di langit saat ini pasukan besar Taisu menyebar dan membentuk pengepungan di sekitar Sioyan. Seolah-olah mereka takut Sioyan akan melarikan diri. Tidak peduli dari mana asalmu. Karena kamu berani memprovokasi Taisuku, maka bersiaplah untuk kematian, ucap seorang kapten Taisu yang semula ketakutan itu. Sioyan melihat sekelilingnya, dia sudah terjebak di tengah kerumunan Taisu. Bahkan ada 7 atau 8 kristal merah di dada sekelompok sosok. Pelindung dewa palsu di tubuh mereka, semuanya bersinar dengan kilau yang berbeda. Dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada generasi pertama. Jelas bukan tanpa alasan bahwa Taisu mengerahkan barisan besar seperti ini. Mereka menduga bahwa musuh yang akan mereka tangkap adalah tubuh aslinya. Sialan, ini salah dengar informasinya. Reinkarnasi Susang membawa penggaris besar dan mahir mengendalikan api guntur. Orang ini hanya kuat dalam hal kekuatan fisik. Segera laporkan kepada komandan bahwa orang ini memiliki perbedaan dengan informasi. Orang yang akan kita bunuh sekarang bukan reinkarnasi Susang, ucap seorang komandan Taisu. Segera beberapa jenderal Taisu mengirim informasi ke atasan mereka. Kemudian seorang komandan itu menatap Sioyan lagi. Dari kelihatannya, dia memiliki status tertinggi di sini. Meskipun dia bukan reinkarnasi dari makhluk tertinggi, dia sudah membunuh banyak prajurit Taisu. Dia bahkan berani mengambil armor dewa palsunya. Kejahatan semacam ini tidak akan diampuni. Semuanya, atur formasi sekarang, teriak komandan Taisu. Begitu suaranya jatuh, puluhan ribu sosok mengatur formasi dengan tertib, dan Sioyan berada di tengah-tengahnya. Arahkan ke target dan cekik, teriak komandan itu lagi. Segera puluhan ribu sosok membentuk segel tangan dan kemudian mengarahkan jari mereka ke Sioyan. Kekuatan abadi yang agung terkondensasi di ujung jari. Setiap prajurit Taisu melakukan gerakan yang sama. Terlihat seberkas cahaya tebal terbentuk di udara menyelimuti Sioyan.
Setelah itu puluhan ribu orang menyerang pada saat yang bersamaan. Kekuatan yang mereka kumpulkan tidak dapat diremehkan. Bahkan Xiaoyan yang memiliki tubuh keabalan fisik pun akan kesulitan menahan serangan seperti itu. Dari cara mereka mengatur formasi hingga menyerang, itu dilakukan hanya dalam waktu yang singkat. Dapat dilihat bahwa sangat penting peran seorang pemimpin untuk mengendalikan pertempuran. Sinar cahaya yang padat meraung ke arah Xiaoyan. Dia ingin menghindar, tetapi menemukan bahwa ada prajurit Taisu di segala arah. Mereka langsung membentuk lingkaran, benar-benar mengelilinginya tanpa celah. Kemanapun Xiaoyan pergi, dia tidak bisa mengelak. Ini akan menjadi ujian besar bagi klon Yuan Shen. Namun wajah Xiaoyan masih tenang. Meskipun terlihat merepotkan, tidak ada rasa takut di wajahnya. Bagaimana kekuatan energi darah Yuan Shen yang kuat meletus? Aku merasa seperti membutuhkan titik pembakaran, ucap Xiaoyan berpikir dalam hatinya. Pada saat ini semua pejuang Taisu percaya bahwa kemenangan dan kekalahan telah diputuskan. Dan Xiaoyan tidak dapat bertahan dari pencekikan di mereka. Boom! Setiap sinar adalah serangan yang mengandung kekuatan abadi. Mungkin satu sinar tidak cukup untuk ditakuti, tapi di sini ada puluhan ribu sinar yang berkumpul bersama. Kekuatan yang terkandung sangat kuat dan menakutkan. Bahkan Xiaoyan merasakan kritis. Sinar cahaya yang padat langsung menyelimutinya, sampai sosoknya tidak lagi terlihat di bawah cahaya yang menyilaukan. Suara yang memekakan telinga bergema di seluruh ruang. Ada tatapan putus asa yang tak terhitung jumlahnya dari orang-orang di bawah. Jika Xiaoyan mati dalam pertempuran, maka harapan hidup terakhir mereka akan hancur. Suara komandan itu tiba-tiba terdengar lagi. Jangan berhenti. Monster Void akan segera memasok kembali kekuatanmu. Terus lanjutkan, teriak komandan itu memberi perintah. Setelah ledakan keras, terdengar suara retakan dari pusat tempat berkas cahaya berkumpul, yang merupakan benturan kekuatan yang kuat setelah berkumpul bersama. Sosok Xiaoyan benar-benar tenggelam dan tidak bisa terlihat apakah dia masih ada. Puluhan ribu berkas cahaya berlangsung selama setengah batang dupa. Saat cahaya berangsur-angsur meredup, tentara Taisu secara bertahap mengendurkan kewaspadaan mereka. Sudah mati. Orang kuat ini pasti sudah mati. Ini akan menjadi giliran kita selanjutnya, ucap orang-orang dari dunia Anyang. Harapan di mata mereka benar-benar hancur dan semua orang berkecil hati. Mereka tidak percaya bahwa keajaiban akan terjadi. Bahkan para prajurit Taisu berpikir bahwa Xiaoyan sudah musnah saat ini. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan ya. By the way, Mimin mohon maaf ya karena uploadnya telat. Karena Mimin kehabisan waktu untuk mencari novelnya ya, dikarenakan linknya lagi error. Sampai jumpa dan bye-bye.